Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi di jamming bareng Enjan. Hari ini kita akan bertemu sama seseorang musisi juga yang pastinya. Dan hari ini kita kedatangan Kak Glenn Samuel. Jadi aku seneng banget karena bisa jamming bareng yang pastinya, karena kita nanti bakal bawain lagu dia dan juga nyanyikan pembicara seperti biasa. Jadi kita tinggal tunggu aja. Mana Kak Glenn? Oh, ini dia. Oke, yuk. Halo, Jan. Dadah. Oh, baru datang ya. Boleh ditutup ya? Ya. Oke. Gimana Kak Glenn kabarnya? Baik sekali. Alhamdulillah. Jan, apa kabar? Alhamdulillah, baik Oke, banget. habis ketemu kan? Yaps, nah ini buat kalian yang belum tahu nih, jadi aku sama Kak Glenn ini pertama kali ketemu itu waktu di live sessionnya Kak Fabio ya? Fabio Asher. Betul. Beberapa minggu yang lalu, tapi kita kan kemarin pre-tag ya. Betul. Jadinya kita ketemu di situ. Aku juga kaget. Duar gitu kan. Tiba-tiba ada Kak Glenn. Oh, ya udah dari situ akhirnya aku ngajak Kak Glenn buat ke jamming. Akhirnya mau ternyata. Terima kasih Kak Glenn udah mau. Sama-sama. Apa sih yang tidak untuk talenta-talenta muda anak bangsa, ya kan? Betul, itu dia. Oke, sebetulnya Kak Glenn kita di sini cuma ngobrol-ngobrol santai aja gitu kan. Mungkin cerita-cerita aja waktu awal mulai Kak Glenn masuk ke entertain. Itu ya entertain gitu ya. Nah, Kak Glenn awal masuk entertain itu lewat ajang pencarian bakat. Yes, betul. Langsung. Aku enggak sih kayak gini. Pertama kali aku masuk dunia entertain itu yang bener-bener industri musik ya. Iya. Itu tuh memang after ajang kompetisi Indonesian Idol Oh, after. 2018. Cuman sebelum dari itu aku memang dari 2014 kan aku pindah ke Jakarta Iya, tuh. iya. Lulus SMA, lulus SMA 2014 aku pindah ke Jakarta, ikut-ikut kompetisi 7 kali. 7 kali. 7 kali nggak ada yang lolos. Sempat ada yang lumayan agak panjang, namanya dulu Just Do It di Net TV. Itu lumayan agak panjang, cuman pas mau masuk kayak spektanya 12 besarnya saya tidak terpilih. Jadi belum waktunya. Jadi waktu itu tuh udah ya adalah itu yang ketujuh waktu itu terakhir. Itu udah kayak aduh nggak mau lagi ikut ajang kompetisi karena udah capek udah 7 kali kan dari bertahun-tahun gitu, dari 2014 tahu-tahu ada Indonesian Idol. Awalnya nggak mau ikut. Awalnya nggak mau ikut sama sekali karena ngerasa kayak udah 7 kali gitu kan, terus kayak udah gagal terus, takutnya juga jadi jadi down lagi gitu kan. Udahlah ya udah. Akhirnya malah temen yang didaftarin teman, terus karena dia bilang kayak udah ini kan siapa tahu lolos. Waktu itu kebetulan Idol tuh baru ada lagi. Pada saat aku 2014 datang ke Jakarta tuh Idol tuh katanya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi waktu itu kabarnya. Waktu itu udah nggak ada lagi kabarnya. Setelah 4 tahun dia ada lagi. Terus temanku bilang katanya, ya ini kan yang lu mau banget kan Indonesian Idol, coba dulu siapa tahu lolos gitu. Akhirnya aku nggak mau, dia daftarin lewat online, ngirim videoku. Akhirnya aku dipanggil deh. Wow, kaget gak tiba-tiba dipanggil? Gak ada ekspektasi apapun karena kan sebelumnya kan ya kita tahu sendiri ya, Indonesian Idol tuh yang salah satu, aku bisa bilang bukan salah satu lagi ya, pionir yang paling besar lah Indonesian ajang untuk masalah ajang kompetisi, dia nomor 1 lah. Betul. Di Indonesia gitu, membuktikan banyak yang jadi juga dari situ ya. Salah satunya ya Mahalini ya kan. Oh, itu satu di atas aku satu angkatan barengan sama Marion Jola, Gia Indrawari sama Brisya Jodi. Oh, nah, aku angkatan sama mereka. Jadi aku 8 besar, Jodi 7, Marion 6, Gia 5. Berturut-turut kita. Jadi ya itu aku ngerasa kayak abis dari situ baru desain sama salah satu label yang sama dengan Lini di Hits Record. Aku desain di situ 3 tahun, tapi setelah itu aku izin untuk jalan sendiri, bikin musik sendiri, rilis sendiri, sampai sekarang udah rilis 4 lagu. 4 lagu bro. 4 lagu. Nah, ada fun fact nih katanya katanya Kak Glenn ini merantau ke Jakarta, bilangnya mau kuliah padahal bohong. Betul. Ada enggak, kalau bohong banget sih enggak ya, cuman gini, aku datang ke Jakarta tuh nggak dibolehin sebenarnya sama keluarga, sama oma opa ya, yang pastinya karena aku hidup dari kecil kan sama oma opa, karena aku dari kecil tuh hidupnya sama oma opa sama mama, karena papaku udah meninggal dari aku umur 4 tahun. Jadi aku hidup sama mereka. Nah, namanya oma sama opa tuh kan agak kolot ya. Betul. Jadi mereka tuh pemikirannya tuh kayak
kalau mau ke Jakarta itu kan kotanya gede banget, itu kan kota besar itu, di sana tuh jangan sampai kau jadi nakal, di sana jangan sampai jadi banyak hal-hal yang buruk di sana, nanti jadi mabok-mabokan Iya, gitu kan. kayak gitu kan. Karena kan kayak gitu. Jadi mikirnya aku kan kalau kota besar tuh udah parah aja gitu. Jadi dibilangnya kalau mau ke Jakarta ya wajib sambil kuliah. Oh, sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi ya udah aku kayak ya udah kalau gitu aku sambil kuliah aja di sana. Tapi setelah ke Jakarta yang diutamain malah ikut kompetisi sama nyanyinya daripada kuliahnya. Jadi kuliah nggak sama sekali sama sekarang. Aku kuliah, Oh, tetap tetap. kuliah. Cuman selesainya tuh setelah aku selesai idol malahan. Oh, Karena selesai. mandek waktu itu pas ikut kompetisi-kompetisi banyak cutinya. Udah nyaman ya di situ kayaknya. Skip 2 tahun dia. 2 tahun. 2 tahun 4 semester aku cuti, Oke. guys. Iya. Nah itu berarti, tapi akhirnya ketika mereka tahu kalau tiba-tiba masuk pencarian bakat gimana? Respon dari mereka? Ya puji Tuhannya sih aku punya keluarga yang mendukung sekali ya, apapun Nge-support yang aku ya? lakukan, yang penting kuliahnya tetap jalan. Nah terus selain itu mereka juga awal-awal tuh pertama tuh kayak misalkan ikut kompetisi yang pertama, kedua, ketiga gitu-gitu tuh nggak di kayak mereka senang, cuman karena aku nggak lolos jadi kayak ya Ya. terus lolos ya kayak gitu. Jadi untuk yang pas idol kemarin tuh aku nggak kabarin gitu, karena aku menurutku kayak aduh, setiap aku kabarin, setiap aku kasih tahu selalu nggak lolos, jangan-jangan nih kayak kutukan deh. Jadi kali ini aku nggak ngasih tahu sama sekali, sampai bener-bener aku ada di live show baru aku kasih tahu. Gitu. Mereka senang ya. Akhirnya bener-bener mereka akhirnya bener-bener 100% merestui bahwa ya udah ini nyanyi aja deh, di musik aja gitu. Oh, seru ya. Nah, oke, ini bahas lagi ke ajang pencarian bakat nih. Di Idol itu 9 lolos apa? Di Idol 9. Oh, di Idol 9. 9. Bawa main lagu Lay Me Down. Yes, Lay Me Down, Sam Smith. Kenapa bawa lagu itu? Jujur, ini jujur banget ya. Aku tuh menyiapkan sebenarnya ada beberapa lagu yang aku sampai sekarang juga lupa salah satu. Oh, kalau nggak salah tuh waktu itu aku nyiapin lagunya Shawn Mendes yang Stitches waktu itu. Oke, betul. Yang Stitches, aduh, kok aku lupa juga. Ya waktu itu kan aku hafal banget kan, sekarang udah lupa lagi guys. Ya. Nah, setelah itu, wow, Kali ini apa? Halo, kali ini. Di mana, Jan? Lagi di kantor nih, aku lagi jamming bareng Kak Glenn nih. Hai. Kenapa tuh? Enggak, baru lihat. Ya udah, sosok. Ya. Maaf. nggak apa-apa. Gila diri yang lu diangkat. Aku nggak nelpon soalnya ngechat. Gimana? Nah, terus abis itu aku tadinya kan pengennya lagunya Stitches gitu-gitu, Shawn Mendes, tapi singkat cerita aku nggak tahu tiba-tiba karena aku waktu itu tuh yang paling, jadi aku kedapatan day 7 untuk audisi yang bareng sama juri artis. Terus aku kaget aku dipanggil paling pertama. Jadi masih pagi banget, bener-bener kita tuh masih ngantuk, bener-bener yang matanya masih bengkak. Suaranya gimana? Nggak ngerti. Aku tuh dibilang tuh awalnya kita tuh datang tuh sekitar 30 orang. Aku dibilangnya tuh nomor sekitar 17 apa 18. Lama tuh ya. Tiba-tiba pada saat dipanggil Glenn Samuel nomor 1, terus aku kayak nggak nyiapin apapun gitu kan, tiba-tiba di ruang tunggu dipanggil nomor 1 loh. Aku marah-marah dong sama yang manggil. Aku bilang gini, Kak gimana sih nomorku loh 17, aku bilang dipanggilnya. Kok tiba-tiba aku dipanggil pertama? Ya nggak tahu, ada perubahan. Ya udah, ya mau nggak mau kan, ya udah masuk aja gitu kan. Didorong masuk ke dalam gitu. Terus habis itu kayak halo. Makanya kan pada saat itu tuh bener-bener aku tuh segugup itu karena bener-bener nggak tahu bahwa aku dipanggil nomor 1. Kaget ya, pasti Kaget banget, muka masih bengkak, pagi-pagi buta ya kan. Jam 8 pagi aku ingat banget. Tapi juri masih pada fresh, kupingnya masih pada seger. Itu untungnya di situ. Cuman karena aku blank, akhirnya nyanyi lagu apa? Sam Smith, Lay Me Down. Padahal nggak ada latihan sama sekali, nggak ada latihan. Terus aku juga langsung dalam otakku kayak, kenapa aku pilih lagu itu? Masalahnya masih pagi, belum pemanasan. Udah harus nyanyi lagu tinggi-tinggi, teriak-teriak pula. Gitu. Ya udah, serahin aja sama yang di atas gitu kan. Terus disuruh nyanyi, akhirnya ya udah aku nyanyi na. Selesai nyanyi, aku pikir udah mau, oh ya udah tinggal vote gitu kan. Aku disuruh nge-rap di situ. Kayak kamu gaya, kata Bunda Maya gini, gaya kamu nih bagus nih kayak rapper, kamu bisa nggak nge-rap gitu? Kayak ini Aduh, itu siapa dengan lagi yang nge-brief Bunda Maya suruh aku nge-rap gitu Udah kan? akhirnya bisa.
Ya yang ada di kepala aku aja nyanyi Nicki Minaj. Nicki Minaj itu waktu itu waktu itu aku baru banget ada pentas di kampus. Itu kita pentas seni gitu, kita disuruh hafalin seluruh lagunya yang Justin Bieber featuring sama Justin Bieber. Ada yang Justin Bieber featuring Nicki Minaj sama lagu Nicki Minaj yang Super Bass. Syukur aja aku hafal. Tapi bahasa Inggrisnya celepak-celepuk waktu itu. Ya udah, tapi nyanyiin aja kan, namanya disuruh dipaksa kan. Banget kalau disuruh-suruh kayak gitu deh. Gila, itu audisi tuh bener-bener. Itu kapan? 2000 berapa? 2000 tayangnya 2018, tapi kita tuh sebenarnya shootnya itu 2017. Oh emang kayak gitu ya? Karena kan dia tapping nyanyinya live. Tapi setelah itu kan dia abis itu kan diedit dulu biar suaranya bagus gitu-gitu kan. Paham. Cuman aku nggak nyangka sih, jadi apapun yang ada di dalam video audisi itu adalah semuanya tanpa latihan sama sekali. Aku nggak ngerti. Gila guys, bisa sampai titik ini ya. Tapi masalahnya selamanya ada di sosial media. Jejak digital ya. Jejak digital tetap ada gitu. Bener. Nah, oke nih, di Idol waktu itu sampai 8 besar. Betul kan ya? Nah, apa perubahan yang paling berasa sebelum dan sesudah ikut Idol? Banyak banget ya, apalagi kalau aku mau ngomong kayak sampai detik ini tuh kepanjangan ya. Aku coba kayak dari sebelum ikut Indonesian Idol sama after banget setelahnya. Oke, boleh. Kalau menurutku ini aku yakin 100% semua penyanyi yang berasal dari ajang kompetisi pasti pernah merasakan yang namanya star syndrome. Itu after kompetisi. Karena menurutku gini, bohong banget kalau mereka bilang kayak gue nggak star syndrome setelah ikut ajang kompetisi. Bohong banget. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita bener-bener yang tadinya bukan siapa-siapa, terus dalam waktu hitungan bulan aja bisa dapat penggemar yang segila itu, fans yang segila itu. Kita keluar tuh diajakin foto yang kayak kita cuma lihat yang tadinya artis-artis di TV tuh diajakin foto, tanda tangan apa segala macam. Terus kita mengalami hal itu, otomatis ada rasa bangga, percaya diri yang dia tuh sometimes tuh berubah jadi sesuatu yang hal yang negatif, yang kayak kita udah ngerasa kayak bahwa gila gue udah di titik ini nih bro, keren banget gue gitu kan ya, kayak gue yang tadinya bukan siapa-siapa. Kakak kayak gitu ngerasa? Aku ada sempet ada di masa itu gitu loh, yang kayak akhirnya mau keluar kemana-mana tuh jadinya kayak kalau gue nggak pakai baju yang keren gue nggak mau keluar, soalnya nanti dibintain foto sama orang gini. Terus yang kayak untungnya kakak nyadar ya? Aku sadar itu, sadar akan hal itu. Cuman menurutku kayak sebenarnya itu hal yang lumrah sih. Kayak misalkan kalau keluar dari ajang kompetisi terus pada ngerasain hal itu, karena bayangin aja kita tiba-tiba yang tadinya hidupnya biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa, yang kita jalan di kerumunan 1000 orang pun orang nggak ada yang kenal, terus tiba-tiba setelah kompetisi Idol itu bener-bener kita keluar sedikit aja tuh satu mall tuh ngerumunin kayak semut kayak gitu loh. Betul. Jadi otomatis kita tuh pasti punya ada rasa kayak oh gini tuh rasanya gitu. Hidupnya tuh bener-bener dipaksa berubah. Kalau kataku tuh hidup kita tuh dipaksa berubah untuk dalam jangka waktu yang secepat itu kita nggak bisa beradaptasi. Terus kalau kita tidak pintar-pintar untuk nge-manage pola pikir kita, itu dampaknya bisa jadi buruk banget. Iya, betul, ada yang tiba-tiba jadi sombong banget, ada yang tiba-tiba langsung ngerasa kayak jadi lupa sama semua orang yang tadinya mendukung dia di belakang. Jadinya udah ngerasa kayak gue yang paling keren gitu. Jadi kayak gue udah ini jadi gue next gue nggak mau main lagi sama lu. Ada seperti gitu. itu. Ada Aduh, itu agak bahaya ya. Ada aja gitu. Oke. Kalau dari anak-anak Idol, kakak paling deket sama siapa? Idol apa dulu nih? Angkatan aku atau seluruh Idol? Pokoknya atau enggak gini deh, yang dari zaman Idol sampai sekarang masih dekat. Berarti waktu kakak Idol. Berarti waktu aku Idol ya. Aku yang paling deket sampai detik ini tuh Jody sih. Deket banget. Brescia Jody. Kenapa bisa deket banget? Hampir tiap hari ketemu sama dia. Aku nggak tahu ya, karena aku ini fun fact nih. Dulu aku sama Jody itu, aku tuh dulu tuh nggak demen banget sama dia. Waktu di Idol. Kenapa? Karena waktu itu aku ada disuruh untuk di pair, untuk duet sama dia. Cuman kita berdua itu sama-sama kayak kalau misalkan aku mau ngajakin dia buat ayo Jod latihan buat duet gitu, dianya nggak mau. Ntar gantian kalau udah yang kayak aku yang diajakin latihan sama dia, akunya yang kayak tadi dia nggak mau, gue nggak mau lah kayak gitu. Jadi ada bad experience waktu itu pada saat di Idol. Cuman pada saat kita tiba-tiba result duetnya ternyata bagus,
akhirnya kita berdua jadi bangga sendiri, jadinya temenan Jadi gitu, deket, jadinya ya. deket. Akhirnya sampai after dari kompetisi, ternyata sampai detik ini kita tinggalnya tuh ternyata berdekatan. Oh, pantes ya. Berdekatan. Jadi udah gitu juga ternyata lingkungannya Jody, tim musik dia itu juga akhirnya deket sama aku juga gitu. Jadi ada beberapa hal juga, ada yang kita tuh saling simbiosis mutualismenya jalan lah. Betul. Jadi saling membantu satu sama lain. Jadi sudah jalan berapa tahun ya? Udah 6 tahun lebih ini. Aku tuh sama Jody hampir 1 minggu tuh kita pasti ada ketemunya sekali 2 Berarti kali. paling deket sama Kak Jody. Ada yang lain nggak? Dekat sama Jody. Dulu itu sebelumnya sebenarnya aku dekat juga sama Gea, sama Lala, sama ada namanya Ayu Star. Aku juga dekat sama mereka, sama Abdul. Cuman paling dekat ya sama Jody doang. Oke. Sama Kak Jody ya. Oke. Nah, terus proses Kakak buat lagu tuh kayak gimana? Lirik dulu, humming dulu, notasi dulu atau apa dulu? Humming dulu sih sebenarnya, tiba-tiba ada di masuk kayak misalkan masuk jadi yang kayak si Will You nih. Oke. Aku tuh waktu itu habis gereja pulang ibadah, terus tiba-tiba nggak tahu ya, mungkin dari Tuhan kali ya. Amin, itu dari Tuhan gitu. Tiba-tiba tuh aku lagi jalan mau ke WC, bayangin mau ke WC di mall, terus tiba-tiba langsung ada masuk di kepala aja, langsung aku ambil handphone, aku langsung voice note, wah itu kalau dengerin voice note lagi tuh udah berisik orang lewat-lewat tanah ini, cuman yang penting kedengeran aja lah, mau masih sembarang aja gitu. Sampai di rumah malam deket-deket subuh itu saatnya aku untuk ngisi lirik. Langsung tuh ya. Tapi malamnya, subuhnya. Iya. Kayak di situ kan aku kan kalau mau nulis lirik tuh aku biasa ke balkon di rumahku, di balkon sendiri sama kopi tulis lirik sama buku kayak gitu. Aduh. Jadi ada dapat nuansanya gitu lah untuk, soalnya kalau mau nulis lirik tuh aku ngerasa kayak kita tuh harus benar-benar hikmat, harus benar-benar sendiri yang kayak karena biar dapat soulnya gitu loh kalau mau menulis lirik. Karena kalau cuman kita tulis sembarang aja tuh kadang-kadang tuh gak nyampe gitu loh kalau kita ngomong tentang tulis lagu ya. Oke. Kayak gitu. Oh, berarti kayak gitu ya. Kok bisa dari humming loh? Dari karena aku menurutku gini, kalau aku tuh selalu nyitain lagu tuh dari hooknya dulu, cari yang paling nempel di kepala orang tuh yang mana, yang kira-kira mereka lagi jalan, lagi nyuci piring, lagi ngapain aja tuh bisa kayak gitu-gitu loh. Jadi yang hook itu kan adalah sebuah nada atau notasi yang diulang-ulang. Iya. Terus kan kayak kamu tuh hooknya kan di itu kan udah hook banget tuh. Itu kan dibikin orang kayak pengen ngulang-ngulang tuh di situ. Jadi aku selalu nyari situnya dulu. Oh, oke. Nih, aku sebenarnya nanya ke semua bintang tamu yang datang ke sini untuk proses mereka nulis lagu gitu kan. Karena kan aku belum bisa nulis satu lagu full, masih belajar gitu kan. Nah, jadinya Sabar. aku nanya-nanya kayak gini masih belajar sebetulnya. Sama kayak lagu yang baru aku rilis ini Tanpa Bicara. Itu kan aku cuman nyumbang dikit-dikit lagu. Gak apa-apa lah, yang penting ada kontribusinya. Kita nyanyi Tanpa Bicara kan? Let's go. Yuk, kita nyanyi. Aku bingung baca ini. Yuk kita langsung jamming Tanpa Bicara. Let's go, kita jamming Tanpa Bicara bersama Glenn Samuel. Let's go. Dan apabila ku jujur padamu, terasa berat hati ini untuk berkata, Entah ku yakin padamu, tak cukup satu kata untuk kau terima. oh namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Dengarku sekali saja kali ini, ku sadari Kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Mantap!
Itu dia tanpa bicara. Tanpa bicara. Let's go. Nggak usah basa-basi deh gitu kan. Iya, nggak usah banyak bicara deh. Banyak ngomong lu. Oke, kita ada game. Apa tuh? Games itu adalah Nama gamesnya adalah fakta nyata. Oke. Jadi nanti masing-masing dari kalian dikasih 3 kesempatan untuk bertanya ke satu sama lain untuk memastikan pernyataan yang diberikan sang lawan adalah fakta atau hoax. Oke, langsung aja kita mulai gamesnya. Dan siapa yang bakal menang game kali ini? Siapa? Siapa yang akan menang? Skebes. Kita lihat. Nah, pernyataan pertama dari Kak Glenn. Pernah putusin cewek karena kukunya jelek? Fakta atau enggak? 3 pertanyaan dari Jan. Oke. Emang kayak gimana bentuk kukunya? Gambar apa sih? Berjamur. Oke. Ini kayak sebab gak sukanya itu karena gambar kah atau bentuk kukunya yang agak jigrak-jigrak atau apa? Karena warnanya. Nah, ini udah ada. Aku udah bisa langsung nebak. Hoax. Fakta. Fakta. Beneran. Oh iya, dia bisa bohong ya? Oke, yuk next. Dari aku ya. Kamu waktu kecil pernah terjun dari atap mobil sampai masuk rumah sakit? Hah? Tuh. Mobil apa? Apa tadi faktanya? Terjun dari atas mobil sampai masuk rumah sakit. Oh enggak, tar, dia tuh kita cancel dulu. Dijahit-jahit gitu kah? Luka-luka? Enggak, cuman ke rumah sakit. Oh, itu motivasinya apa gitu? Ya masih kecil, namanya juga masih kecil. Main sama si Arja, ada saudara. Oh. Dimarahin nggak sama bokap? Itu ada 3 tuh ya. Ini yang ketiga. Oke, yang ketiga apa? Dimarahin nggak sama keluarga kayak gitu? Dimarahin. Hoax ini. Bener, hoax. Aku nggak bisa bohong. Arja saha Arja. Itu beneran ada saudara. Oh ada. Kok nggak percaya ya? Dia pick up line gitu, maksudnya kayak orang bawa orang lain gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak bawa orang teman gue nih, biar lu percaya. Siapa gitu. tahu lebih percaya gitu kan, karena bawa orang, bawa saudara apalagi kan. Dari Kak Glenn, pernah pelihara hampir semua jenis binatang? Hewan apa aja sih? Biawak. Udah ketebak udah gini. Belalang. Oke. Anjing. Ikan segala macam jenis ikan air, ikan laut, air asin maksudnya. Air asin. Oke. Nama hewannya. Coba sebutin. Nama yang dikasih nama? Yang dikasih nama. Molly, Nala, Poldi, Benji. Ini dah, aku bisa nebak. Fakta. Kok bisa sih? No, fakta. Aku jawabnya kayak sosok ngarang gitu loh. Karena belajar dari kesalahan. Gue ngajarin ya. Belajar dari kesalahan, bro. Best. Sama-sama ya. Satu sama. Parah. Oke, lanjut nih ya. Gamesnya nih, lanjut. Berarti kamu. Kamu dong. Iya, Ya, dari aku. Jan. Jan itu kalau abis kerja seharian nyampe rumah nggak pernah mandi, bahkan bisa tidur pakai baju yang sama. Biasanya kalau kayak gitu tuh ngapain aja seharian yang bikin kayak males gitu? Maksudnya kerjain apa? Sekolah, biasa sekolah. Kan sekolahnya. Biasanya ini apa? Nyanyi atau promo-promo lagu sekarang kan. Nggak mau kelihatan muka aku. Tar. So, tanya apa lagi, 2 lagi. Kalau itu bereskan. Kalau misalkan olahraga pulang-pulang. Kalau olahraga pulang-pulang mandi. Kalau olahraga ini untuk itu enggak olahraga. Umur berapa nih? Mulai start dari males gitu. 2 tahun lalu.
Udah bisa Nah, nebak. bohong. Hoax. Itu fakta. Enggak, soalnya aku ngejebak dia dari sekolah. Dia bilang pas sekolah kan, pulang sekolah, sedangkan dia aja homeschooling. Nah itu bohongnya di situ. Aku sebenarnya kalau bisa nyanyi doang, kayak pulang malam udah capek. Wah, gue yang kejebak nih, gila. Oke. Terakhir. Terakhir. Ya dari Kak. Oke. 2-1 ya. Harus banget makan buah tiap hari, minimal sehari sekali. Minimal sehari sekali. Minimal banget. Buah apa yang dimakan? Tergantung sih, karena aku kan ngejaga imunitas tubuh. Oke. Makannya itu jam berapa biasanya? Yang nggak ada jamnya sih. Nggak Yang nentu. penting nggak nentu aja kan nggak perlu nggak harus ini juga sih, kayak satu nggak usah satu juga, kayak sepotong Ini agak aneh nih. Ini agak aneh. Oke. gitu. Sepotong. Karena kan nggak mungkin tiap hari nemu juga buah. Oke. Biasanya setelah ngapain? Habis itu makan buah. Dessert itu. Oke. Ini agak aneh. Dessert masih masuk. Maka gimana guys? Ini hoax. Gila, ini sudah 3-1 bro. Buah tuh aku paling benci di dunia ini. Hah? Iya. Jangan harap aku mau makan buah. Sama sekali. Nggak akan. Kenapa? Nggak Buah enak. aku trauma sih dari kecil. Jadi aku tuh kenapa nggak suka banget sama buah? Karena waktu dari kecil itu aku pernah, kalau misalkan aku ditakut-takutin gitu loh Oh, sama buah. iya, sama orang tuaku. Jadi aku tuh paling nggak suka sama, aku dulu makan buah waktu kecil. Cuman aku paling nggak suka sama buah mangga, karena aku pernah keselak terus muntah semuanya, karena mangganya tuh masih yang mangga yang matang, tahu kan, yang dia tuh panjang, keras. masih panjang, jadi kayak nyangkut dari antara sini sama sini, terus nggak bisa ketelan-telan, akhirnya pemuntah. Dari situ aku benci banget sama mangga. Itu dia games ya guys. Jadinya aku yang menang dan udah pokoknya santai lah. Aku dapat katanya Karena dapat. buah-buah ini kan harusnya kan kayak semua orang tuh bisa kebohong gitu. Iya, cuman mikir aja tadi lah, itu namanya strategi ya, IQ itu. Aduh. Oke, itu dia untuk hari ini. Terima kasih Kak Glenn udah Terima mau datang, kasih, udah mau Jan. ngundang. Terima kasih Terima juga kasih. buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa nanti dengerin kita mau nyanyi Will You di sosial media kita. Yay, Oke? betul sekali. So, Thank jangan you. lupa buat di like, Bye. comment, dan subscribe. Bye bye. Bye everyone.